nanti setelah pelajaran ini kita makan bareng-bareng tapi bayarnya sendiri-sendiri. Oke deh. Jadi hari ini kita belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Materinya tetap sama, yaitu penerapan pengelolaan informasi digital. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, Udin apa? Ya, minggu lalu kita belajar pemanfaatan aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Kalau kemarin kita belajar pemanfaatan aplikasi pengolah kata, hari ini kita belajar pemanfaatan aplikasi pengolah angka. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, Mei, apa? Benar, aplikasi Microsoft Excel. Di sini sudah punya semuanya kan aplikasi Microsoft Excel? Ya, alhamdulillah sudah terinstall semuanya ya. Oke, berarti udah jago dong aplikasi pengolah angka. Oh, belum ya. Oke, jadi hari ini kita belajar bareng-bareng ya mengenai pemanfaatan aplikasi pengolah angka, yaitu aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih manfaatnya belajar aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel? Ya, apa Iza? Oke, boleh untuk mengolah data berupa angka. Oke, jadi pada intinya kenapa kok kita harus belajar aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel ini adalah untuk memudahkan kita, mengefisien dan mengefektifkan kita dalam hal mengelola data berupa angka. Contohnya seperti ini. Ada yang di sini ibu atau ayahnya jadi pengusaha? Ada? Oh, banyak ya. Ada yang cita-citanya pengen jadi pengusaha yang sukses, punya uang yang banyak? Ada? Pengusaha apa ya, misalkan kita buka suatu perusahaan desain misalkan ya. Jadi teman-teman nanti misalkan jadi CEO-nya perusahaan desain misalkan. Pastikan dalam perusahaan itu ada pemasukan, ada pengeluaran, ada untung, ada rugi, begitu kan? Nah, kalau data angka itu tadi meliputi pemasukan, pengeluaran, untung, rugi, kita olah secara manual, tulis tangan, kira-kira repot nggak sih? Repot ya, capek kan ya?
Excel. Oke, sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih kok kita harus belajar aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel? Apa sih manfaatnya? Ada yang tahu? Ya, apa Iza? Oke, boleh juga untuk mengolah data berupa angka. Lebih tepatnya adalah kelebihan dari menggunakan aplikasi pengolah angka ini, kita bisa mengelola data berupa angka menjadi lebih efektif dan efisien sehingga data tersebut terdokumentasi secara digital dan lebih sistematis seperti itu. Contohnya ini, ada yang ibu atau ayahnya jadi pengusaha? Ada ya? Oke, alhamdulillah banyak ya ternyata. Atau mungkin ada yang cita-citanya pengen jadi pengusaha yang sukses, punya perusahaan yang bergerak dalam bidang desain misalkan, yang besar, pasti ada pemasukan, ada pengeluaran, ada untung, ada laba kan dalam suatu perusahaan itu. Misalkan ya, semoga aja benar ya, amin. Nah, kalau data berupa pemasukan, pengeluaran, laba atau rugi itu kita tulis secara manual dengan tangan pakai buku, pasti capek kan ya, repot, males, males. Akan lebih mudah kalau data-data angka itu tadi kita olah menggunakan sistem informasi digital, yaitu memanfaatkan aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Jadi data-data yang berupa angka itu tadi kita olah menggunakan Microsoft Excel, maka hasilnya akan lebih efektif, lebih efisien, menghemat tenaga, menghemat waktu, juga menghemat biaya. Terus hasilnya juga terdokumentasi secara digital, lebih sistematis dan memudahkan kita dalam mencarinya seperti itu. Oke, karena hari ini kita belajar mengenai aplikasi pengolah angka, maka yang perlu dipelajari ada 5. Yang pertama, bagaimana caranya memformat data dengan memanfaatkan fungsi format cell. Kemudian menggunakan operasi aritmatika. Contohnya operasi aritmatika apa aja? Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan operasi statistik. Contohnya apa? Average, sum, max, min, dan lain sebagainya. Average itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, rata-rata, benar. Terus kalau sum apa sum? Iya, Mei apa? Iya, benar, sum itu penjumlahan. Kalau max itu nilai maksimum. Kalau min nilai minimum. Ya, dan yang terakhir adalah menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, itu adalah 5 hal yang perlu kita pelajari dalam memanfaatkan aplikasi pengolah angka menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang kita mulai belajarnya ya. Belajarnya sama seperti minggu lalu. Ibu akan menyajikan cara-caranya nanti, ditampilkan di layar. Nanti yang bawa laptop bisa mengikuti, yang nggak bawa boleh gabung ke yang bawa atau mencatat. Peraturannya tetap sama. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu, ditanyakan di akhir setelah ibu selesai menjelaskan, seperti itu. Jadi sekarang ibu akan menjelaskan di layar terlebih dahulu ya, simak ya. Nah, sekarang kita akan mulai belajar mengenai aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Ini sudah ada filenya,
yaitu file yang akan kita olah nantinya. Ibu menggunakan file data nilai, tapi ini data nilai yang ini ya, tidak asli. Jadi ini nilai yang sudah Ibu bikin untuk pembelajaran kali ini. Kita akan belajar bagaimana melakukan pemformatan tabel. Sebelumnya, perangkat lunak pengolah angka ini itu bisa digunakan untuk menyimpan data baik teks maupun numerik atau angka seperti ini. Kemudian mengolah data numerik menggunakan operator-operator aritmatika ataupun statistik dan menyajikannya dalam bentuk tabel atau menyajikan informasi dalam bentuk grafik sesuai yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, sekarang kita akan masuk materi pemformatan tabel. Yang pertama, kita rapikan dulu file yang akan kita buat tabel. Nah, ini tulisan kumpulan nilai semester ini kan masih belum rapi. Kita akan buat rata tengah, tetapi kalau kita langsung klik tengah gini, jadinya malah nggak rapi. Oke, jadi untuk melakukan rata tengah pada tulisannya seperti ini, kita gunakan merge and center. Jadi kita blok dulu sampai dengan kolom yang kita mau, karena ini sampai sini tugas 3, jadi kita blok sampai kolom E, kemudian kita klik merge and center. Begitu juga dengan ini pengetahuan, kita blok sampai tugas 3, kita lakukan merge and center. Ini juga kita lakukan merge and center agar datanya nanti lebih rapi. Kemudian kita buat angkanya ini menjadi di tengah-tengah. Ini tidak perlu menggunakan merge and center karena ini cuma ada di satu kolom, jadi kita cukup menggunakan rata tengah saja. Begitu pula dengan nilai pada tugas 2. Kita buat rata tengah. Tugas 3 pun demikian, kita buat rata tengah. Nah, agar nanti waktu di print ini ada garis-garis tabelnya. Kalau ini ketika di print tidak akan muncul garis-garis tabel karena ini belum dilakukan pemformatan tabel. Nah, kita lakukan border dulu. Kita buat tabelnya keseluruhan. Kita blok yang akan mau dijadikan tabel. Kita pilih fitur ini, all borders. Kita pilih yang all borders. Nah, jadi seperti ini. Ini data yang sudah kita lakukan pemformatan tabel. Lebih rapi dibandingkan dengan data yang belum kita lakukan pemformatan tabel, seperti itu. Nah, jika kita ingin melakukan print atau cetak data ini, maka kita pastikan dulu dia sesuai dengan aturan kertas. Misalkan kita ingin data ini dicetak dalam ukuran kertas A4. Kita lakukan dulu view, page layout. Nah, ini seperti ini. Nah, kita pilih, kita kontrol semuanya dulu, kita blok. Kemudian kita pilih home, page layout maksudnya. Kita pilih page setup. Kita lihat marginnya ini mau berapa, sisi pinggir kanan kiri atas bawahnya. Misalkan ini kita 1,2, yang kiri juga 1,2 untuk marginnya. Untuk page-nya kita pilih portrait dan kita pilih A4. Kita klik OK.
Nah, seperti ini. Nah, berarti data ini perlu dirapikan terlebih dahulu. Untuk namanya bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Jadinya. Ini nanti kalau di print, maka gambarnya atau hasil cetaknya akan kurang lebih seperti ini. Itu. Oke, untuk selanjutnya pembelajaran berikutnya. Untuk selanjutnya yang akan kita pelajari adalah operasi hitung aritmatika yang ada dalam Microsoft Excel atau perangkat lunak pengolah angka. Nah, misalkan kita ingin mengetahui berapa jumlah keseluruhan nilai dari tugas 1, nilai dari seluruh anak ini, berapa jumlahnya. Nah, ada dua cara untuk melakukan penjumlahan. Yang pertama, kita input rumusnya melalui fitur Home, kemudian Auto Sum. Nah, ini tinggal kita klik Enter, jadi semua tugasnya. Cara yang kedua adalah kita menggunakan rumus dengan cara kita ketik sendiri. Jadi kita pilih sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian kita tulis sum, buka kurung, kemudian kita klik data yang mau kita jumlah, kita pilih shift, kemudian klik tanda panah ke bawah itu yang ada di keyboard. Kemudian kita klik tutup kurung dan klik enter. Hasilnya sama. Untuk selanjutnya, kita tidak perlu memasukkan rumus sum lagi atau mengetik rumus sum. Kita tinggal klik data ini ke arah samping. Nah, seperti itu jadi rumus sumnya. Di awal Ibu sudah bilang kalau aplikasi Microsoft Excel ini lebih memudahkan kita dalam mengolah data berupa angka, seperti data hasil penjualan dan lain sebagainya. Nah, di data yang diolah menggunakan Microsoft Excel, kita tidak perlu menjumlah satu persatu karena Microsoft Excel ini sudah dilengkapi dengan aplikasi untuk penjumlahan. Jadi, data yang diolah berupa angka itu lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yang kita pelajari adalah menggunakan operasi statistik pada Microsoft Excel atau aplikasi Microsoft Excel. Nah, misalkan data ini, data tugas 1, kita ingin mengetahui rata-ratanya, sama seperti menghitung penjumlahan tadi, ada dua cara. Kita ketik langsung rumus average-nya atau kita klik di home, tepat di home, kemudian kita pilih average. Nah, karena data ini kita tidak perlukan, maka kita shift dan kita kurangi sampai data C37. Kemudian kita klik enter. Nah, jadilah rata-ratanya. Kita seret lagi ke tugas 2 dan tugas 3. Nah, seperti ini. Jadi lebih mudah. Itu tadi penjelasan mengenai bagaimana mengaplikasikan operasi aritmatika dan statistika pada Microsoft Excel. Nah, untuk yang perlu kita pelajari terakhir adalah menyajikan informasi dalam bentuk grafik. Misalkan kita ingin mengetahui rata-rata ini tetapi dalam bentuk grafiknya. Jadi kita blok dulu yang ingin kita jadikan grafik. Kemudian kita klik insert. Kita pilih recommended charts. Kemudian all charts. Di sini kita bisa memilih mau dalam bentuk apa grafiknya disajikan. Misalkan Ibu memilih pengen bentuk lingkaran, berarti kita pilih pie. Kemudian tinggal klik OK. Nah, ini grafik yang dihasilkan. Jadi warna biru untuk tugas 1, orange untuk tugas 2, dan abu-abu untuk tugas 3. Karena ini rata-ratanya hampir sama, jadi pecahan pada
diagram lingkaran ini itu hampir sama besarnya, seperti itu. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang nggak jelas dari penjelasan Ibu tadi? Atau mungkin Ibu kecepatan menyampaikan materi? Boleh ditanyakan sekarang. Oke, nggak ada yang tanya ya. Berarti semuanya sudah pinter dong kalau gitu. Ibu akan cek. Jadi kita latihan dulu. Ibu nanti akan kirim file latihannya. Jadi tugas adik-adik adalah melakukan pemformatan tabel, kemudian menghitung jumlah barang, kemudian menghitung rata-rata dan menghitung jumlah harga barang. Itu toh tugasnya. Gampang kan? Gampang ya. Yang bawa laptop boleh dikeluarkan, yang nggak bawa nanti boleh gabung ke temennya. Alhamdulillah hari ini cuma 3 orang ya yang nggak bawa, jadi boleh gabung ke temennya aja buat latihan. Itu nanti Ibu akan cek satu-satu, sekalian bisa tanya apa yang nggak dipahami dari penjelasan Ibu tadi. Sekarang boleh dimulai, Ibu akan kirim file latihannya. Ya, Ibu tadi sudah mengecek, alhamdulillah sudah banyak yang paham mengenai tugas latihan yang Ibu berikan tadi. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas yang dikerjakan di rumah, adik-adik tolong membuat grafik dari data yang diolah hari ini, kemudian dikumpulkan minggu depan secara individu ya, dikumpulkan minggu depan. Mungkin untuk yang terakhir ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.